Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Arisa Pahlawan guys. Oke, di video kali ini saya mau share ke kalian mengenai impresi atau kesan ya dan pengalaman selama menggunakan helm si NHK Mark 1 ini guys. Helm yang sedang saya pakai. Jadi kurang lebih saya udah pakai helm ini sekitar 6 bulanan ya. Jadi harusnya sih udah waktu yang cukup untuk mengetahui seluk-beluk kelebihan dan kekurangan tentang si helm ini guys. Oke, yang pertama mengenai fitmentnya ya. Jadi lingkar kepala saya itu 59 cm. Saya menggunakan ukuran L. Jadi kalau berdasarkan table size itu true size ya. Walaupun sebelumnya saya pakai helm open face itu pakai ukuran yang XL. Cuman saya coba ikutin berdasarkan yang ada di table size dan ternyata fitment ukuran XL untuk kepala saya itu benar-benar ngepas ya. Jadi nggak ngepres banget. Kemudian juga nggak longgar. Jadi nyaman ya, nggak goyang-goyang. Terus juga di daerah sekitar front pad dan cheek pad ya, di area pipi ini benar-benar ngepres tapi yang ngepas lah gitu, nggak sampai yang ngepres banget ya. Karena dipakai selama kurang lebih 1 jam itu nggak terasa pening atau pusing ya. Biasanya kan kalau kesempitan itu karena jadinya oksigen di dalam kepala karena tertekan helm akan muncul rasa-rasa pening atau pusing ya. Nah itu kalau saya ini aman nih guys. Jadi ukuran L untuk kepala saya pas ya. Jadi memang nyaman dan ngepas lah gitu ya, nggak kelonggaran. Itu untuk fitmentnya ya. Nah kemudian pengalaman saya tentang helm ini ya, terutama mengenai bobotnya nih guys. Bobotnya itu menurut saya pribadi helm ini benar-benar ringan banget ya. Jadi sebelumnya saya jujur baru kali ini pakai helm full face ya, si Mark 1 ini. Karena sebelumnya saya selama 7 tahun terakhir itu menggunakan helm open face. Nah jadi pastikan bobotnya beda ya antara open face dan full face itu. Tapi ketika saya menggunakan helm si Mark 1 ini sama sekali nggak merasakan perbedaan yang cukup signifikan ya dari sisi bobotnya. Jadi ya masih serasa pakai helm yang seperti biasa aja. Cuman ya sekarang memang sedikit perbedaan itu lebih apa, di area depannya lebih tertutupi gitu ya. Nah jadi dari sisi bobot sih kalau kalian yang mungkin baru mau coba pakai helm full face, kalian bisa coba si Mark 1 ini guys, karena bobotnya benar-benar enteng banget, nggak ada keluhan ya. Jadi nyaman dipakai pulang pergi kerja, sekitar sekali jalan itu hampir 1 jam lah, kalau macet bisa lebih. Dan itu benar-benar nyaman ya, nggak bikin pegal di leher. Nah terus ada satu hal lagi yang saya suka dari helm ini, yaitu mengenai ventilasinya guys. Jadi si ventilasinya itu bekerja dengan baik ya. Jadi NHK Mark 1 ini ada 2 ventilasi guys. Yang pertama di sini yang di depan mulut, kemudian di atas kepala ini, jadi ya di area ubun-ubun lah. Nah yang ini, yang di depan mulut ini ada 2 mode nih, buka 1, buka 2. Nah kalau untuk buka 1 itu dia mengarahkan angin ke area si visor ya. Jadi supaya si visor kita itu kalau berembun ya, jadi untuk menghilangkan embun yang berada di area visor. Selain itu juga kalau kita buka yang mode 1 ini seperti yang sekarang saya gunakan, dia bisa mengalirkan angin ke area sekitar muka guys. Nah ini yang saya suka nih, karena mirip-mirip seperti pakai open face ya.
Jadi muka kita, wajah kita gitu kan, teraliri angin spoi-spoi lah. Jadi ya memberikan sensasi adem, jadi nggak gampang gerah guys. Walaupun sehari-hari saya pakai helm ini tuh selalu pakai balaklava ya. Nah jadi tetap terasa di area mata ini ademnya tuh ya bisa kita rasakan di kecepatan sekitar 40 kilo atau 50 lah, udah terasa guys untuk angin sih yang mode 1 ini. Nah kemudian bisa juga mode 2 ini tinggal diturunkan ke bawah, itu nambah lagi nih angin yang masuk itu ke area persis depan mulut kita. Jadi kalau misalnya dirasa yang mode 1 itu kurang adem, kalian bisa nih buka yang full ya ke bawah, jadi masuk anginnya ke area visor juga ke area mulut. Nah cuman itu nggak pernah saya pakai, karena kalau saya pakai itu benar-benar angin langsung mengarah ke mulut guys, jadi nggak enak ya. Mulut kita serasa di tiup angin dan ya nggak enak lah, jadi takutnya masuk angin ya. Jadi saya cukup pakai yang mode 1 ini, jadi yang ngarah ke area visor, ke muka itu udah cukup lah. Kalau pengen angin ke arah apa ya, mulut ya misalnya sekitar sini kan masih bisa ya, karena si cheek padnya ini kecil, jadi angin masih bisa masuk ke area sini. Jadi area mulut bawah sini masih dagu, masih terasa adem. Nah itu untuk yang depan ya. Kemudian kalau yang ventilasi yang di atas ini, jadi kalau kita mau buka itu arah belakang, kalau nutup ke depan ya. Ini selalu saya buka. Itu bisa kita rasakan di speed sekitar 60 ke atas lah, baru anginnya itu bisa terasa guys. Nah ventilasi atasnya juga bekerja dengan sangat baik ya. Jadi mengandalkan ada titik 10 lubang di area crown ventnya itu, jadi yang mengalirkan angin masuk dan keluar ya, sehingga si udara itu tersirkulasi dengan baik guys. Jadi nggak ada angin yang ngendap di dalam nih, jadi semua angin yang masuk langsung ngalir ke kepala kita, terus keluar melalui exhaust yang ada di bawah, apa, di atas, apa ini namanya, spoiler ya. Nah, jadi benar-benar si ventilasinya ini keduanya bekerja dengan baik guys. Jadi saya nggak ada apa sih namanya ya, speed nggak ada keluhan lah ya. Di speed 50 kita bisa merasakan yang depan ini. Kalau 60 ke atas, yang atas bisa lebih terasa guys. Walaupun itu tadi saya pakai balaklava terus ya. Jadi apalagi kalau nggak pakai balaklava sih pasti harusnya ademnya lebih terasa guys. Nah, itu jadi salah satu keunggulan ya si helm Mark 1 ini. Nah kemudian mengenai visor nih ya, jadi visor ini menjadi salah satu keunggulan dari si Mark 1 ini. Jadi visornya itu sudah menggunakan teknologi RSD lens ya, yaitu Revolutionary High Definition. Jadi maksudnya itu dengan visor ini si cahaya itu bisa tereduksi guys. Jadi cahaya matahari ataupun cahaya lampu yang masuk ke visor kita itu bisa teredam dengan baik ya. Jadi cahaya yang diterima oleh bola mata kita itu lebih teredam lah, sehingga tidak cepat melelahkan dan nyaman aja gitu dipakai, entah di siang hari ataupun di malam hari. Tidak gampang lelah ya si mata itu, karena nggak kesilauan guys. Itu ya. Jadi kalau untuk visor sesuai dengan teknologinya ya, sebuah revolusi. Dan ini jujur, walaupun helm saya itu yang sebelumnya iridium ya, tapi kalau untuk perbedaannya itu benar-benar terasa ya. Jadi mata tuh kalau pakai helm ini nggak cepat lelah, karena itu sinar yang ditangkap oleh mata kita itu reduksi dengan baik guys. Oke, itu kurang lebih apa ya, kelebihan lah istilahnya, hal-hal positif yang saya rasakan selama pakai helm ini. Tidak ada keluhan sama sekali, baik di di sisi kenyamanan ya, kemudian di bobot. Tapi memang ada satu sih yang
menjadi hal yang mengganggu, tapi itu tidak selalu ya, karena itu hanya pada saat-saat tertentu, yaitu si helm Mark I ini gampang sekali mengembun guys. Ya, mengembun ketika di saat hujan, apalagi kalau hujannya deras ya. Jadi area visor sebelah sini itu ngembunnya cukup parah. Nah makanya harus saya buka nih si visornya itu sedikit, supaya ada udara angin masuk sehingga si embunnya bisa hilang. Nah walaupun sudah ada fitur yang apa ini namanya mode fan ya, jadi yang ventilasi mulut ini walaupun dibuka mode 1 atau mode 2 sama sekali tidak berpengaruh guys. Itu sudah saya coba, sama sekali nggak berpengaruh. Jadi embunnya itu cukup parah dan mengganggu visibilitas ya. Jadi makanya selalu ya saya buka sedikit visornya ya. Jadi yang sangat disayangkan yaitu kita tidak bisa mengatasi masalah embun itu karena si helm ini tidak disediakan atau tidak di apa si visor itu tidak tersedia push pin untuk pasang anti fog ya, atau pin lock. Jadi ya kalau saat hujan itu kita nggak bisa mengatasi masalah embun guys. Mau nggak mau ya kita buka area sedikit ya visor kita ini supaya ada udara yang masuk. Itu sih yang mengganggu ya, cuman itu tidak terlalu apa fatal lah ya. Jadi yang mengganggunya hanya pada saat hujan aja gitu kan. Tapi kan hujan tidak selalu setiap hari ya, kecuali musim hujan. Kalau saat kemarau gini ya itu nggak ada keluhan sama sekali guys. Cuman ya mudah-mudahan sih enaknya bisa mengeluarkan ini ya visor yang untuk Mark I ini yang ada push pin untuk pasang pin locknya guys. Jadi supaya kalau musim hujan bisa kita terabas-terabas aja ya, nggak ada berembun gitu kan. Kita nggak perlu buka si visornya ini guys. Itu ya kekurangan sih menurut saya, atau hal yang mengganggu yang selama ini saya rasakan ya, terutama di musim hujan sih. Kalau musim gini sama sekali nggak pernah ada berembun, panas terik begini nggak pernah ya. Karena kan udara di luar lebih panas ya. Oke, terus juga mengenai sistem penguncian ya. Jadi helm ini kan memang didesainnya itu untuk pemakaian di jalan raya, pemakaian sehari-hari ya, bukan untuk balap. Jadi sistem penguncian dengan menggunakan micro lock sih itu udah bagus menurut saya. Walaupun memang tidak seaman sistem dithering, tapi ya untuk pemakaian sehari-hari simpelnya dapat ya, nggak terlalu ribet. Kalau kita buka pasang helm itu nggak membutuhkan waktu yang lama lah. Kalau dithering kan lumayan ya, beberapa detik lebih lama dibanding si micro lock ini. Ada bedanya antara yang single visor yang sedang saya pakai ini dengan yang double visor guys. Jadi micro locknya itu kalau yang saya ini berbahan plastik, kalau yang double visor itu dia bahannya stainless ya, jadi lebih kuat dan anti karat. Kalau plastik ya mungkin rawan patah aja sih, tapi selama pemakaiannya benar dan dirawat dengan baik sih harusnya awet. Oke, itu aja sih ya. Sama helm ini masih standar SNI ya, wajar karena memang didesain untuk pemakaian jalan raya, dan harganya pun menurut saya relatif kompetitif ya. Jadi di bawah 1 juta, masih hitungan murah mungkin ya. Saya beli waktu itu sekitar 650.000 6 bulan yang lalu untuk yang single visor ini. Jadi dengan harga dan kualitas, fitur-fitur yang saya dapatkan itu menurut saya sih worth it banget guys. Jadi buat kalian yang memang sedang mencari referensi helm full face yang enteng, kemudian juga yang ventilasinya bekerja dengan baik, ya, kalian bisa coba si Mark I ini guys. Oke guys, jadi itu ya impresi atau pengalaman saya selama pakai si Mark I ini selama 6 bulan. Kalau kalian ada tambahan tentang si helm ini ataupun mungkin perbedaan pendapat, silakan kalian sampaikan di kolom komentar guys. Jadi kalian bisa share juga
seperti apa pengalaman atau penilaian kalian tentang helm si Mark I ini guys. Oke guys, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Let's go.